Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Arif Wibowo, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2503010202060. Pada mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dari rangkuman tugas saya terkait paper dengan judul Literatur Review, Pengaruh Inflasi dan Leverage terhadap Profitabilitas dan Return Saham yang dibuat oleh Saudara Krisdian Sutanto. Yang pertama adalah objek penelitian. Penelitian ini mengkaji hubungan antara faktor makroekonomi dan mikroekonomi terhadap kinerja saham di pasar modal. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada inflasi atau variabel makroekonomi tadi, kemudian leverage yang dihubungkan dengan debt to equity ratio, kemudian profitabilitas yang dihubungkan dengan return on asset ratio, dan kemudian return saham sebagai variabel dependent. Penelitian ini tidak menggunakan data perusahaan tertentu, melainkan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas ketertarikan keempat variabel tersebut dalam konteks pasar modal. Kemudian adalah masalah penelitian. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah salah satunya yaitu ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Misalnya adalah sejumlah studi menemukan bahwa inflasi dan leverage berdampak negatif terhadap return saham. Sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, baik itu positif maupun tidak konsisten. Kemudian adalah pengaruh leverage terhadap profitabilitas dan return saham, dan peran profitabilitas sebagai variabel mediasi. Perbedaan-perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya celah penelitian atau adanya research gap yang mendorong perlunya kajian literatur yang lebih sistematis. Tujuan penelitian tersebut ada beberapa. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh inflasi dan leverage terhadap return saham, kemudian menganalisis pengaruh inflasi dan leverage terhadap profitabilitas, serta menguji peran profitabilitas sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah dan literatur akademik terpercaya. Kemudian analisis dilakukan secara komparatif dan induktif, serta tidak menggunakan data primer atau pengolahan statistik langsung. Hasil penelitiannya adalah yang pertama adalah inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, yang artinya adalah kenaikan inflasi meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya beli, sehingga menekan kinerja perusahaan dan menurunkan minat investor. Kemudian adalah leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Artinya adalah tingginya DER menunjukkan ketergantungan perusahaan pada utang yang meningkatkan risiko dan menurunkan kepercayaan investor. Kemudian adalah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Artinya adalah semakin tinggi ROE atau ROA, semakin besar daya tarik saham perusahaan bagi investor. Kemudian inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Walaupun inflasi cenderung menekan, terutama laba, dampaknya tidak selalu cukup kuat secara statistik. Kemudian leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya beban bunga yang tinggi akibat utang menurunkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kemudian profitabilitas tidak memediasi pengaruh inflasi terhadap return saham. Artinya pengaruh inflasi terhadap return saham lebih bersifat langsung dan tidak melalui perubahan profitabilitas. Yang terakhir adalah profitabilitas memediasi secara parsial pengaruh leverage terhadap return saham. Artinya adalah leverage memengaruhi profitabilitas terlebih dahulu, kemudian berdampak pada return saham. Kesimpulan yang kita dapat adalah faktor makro, yaitu inflasi, dan mikro, yaitu leverage, memengaruhi return saham.
Kemudian yang kedua adalah profitabilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Yang terakhir adalah manajemen struktur modal dan kondisi ekonomi perlu diperhatikan oleh perusahaan dan investor. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.